Pernahkah Anda membayangkan rabun, katarak, bahkan mata kabur bisa pulih tanpa sentuhan pisau bedah? Inilah rahasia zikir pendek yang diamalkan para waliullah. Bukan sekedar menyembuhkan mata, tapi menyalakan cahaya dari dalam jiwa. Jangan lewatkan, karena warisan langit ini mungkin yang Anda cari selama ini. Sebelum kita mulai, jangan biarkan kebaikan ini berhenti di Anda. Bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta. Dengan berbagi, Anda turut menebarkan pahala dan membuka jalan keberkahan bagi banyak orang. Siapa tahu, video ini menjadi wasilah keajaiban hidup untuk mereka. Dalam kitab-kitab hikmah tasawuf dan riwayat lisan murid-murid tarikat Qadiriyah dan Syadziliyah, disebutkan kisah seorang wali di Hijaz, wilayah Mekah Madinah, yang didatangi oleh seorang kakek buta karena rabun berat dan katarak. Sang wali yang dikenal tidak pernah menolak tamu dengan keluhan apapun, tidak langsung menyentuh atau mendoakan dengan isyarat, melainkan memberikan amalan wirid ringan seraya berkata, "Jika engkau yakin, maka zikir ini akan menjadi cahaya bagi penglihatanmu, karena cahaya batin lebih kuat dari kegelapan dunia." Setelah 40 hari, si kakek tersebut mulai bisa mengenali cahaya dan bayangan. Menurut murid-murid sang wali, pada hari ke-99, penglihatannya kembali hampir sempurna, meskipun menurut ahli medis saat itu, kataraknya sudah parah dan tak bisa disembuhkan. Sumber kisah ini merujuk pada kitab Al-Manaqib Al-Jilaniyah, riwayat tentang amalan syifa oleh para wali Qadiriyah, Majmu' Rasail Ibnu Athaillah yang menjelaskan cahaya zikir sebagai penyembuh, serta riwayat lisan dari tarikat Syadziliyah dan Qadiriyah di Haramain. Para wali tidak menggantikan dokter, tapi mereka membuka jalan penyembuhan dari langit dengan zikir yang dibungkus keyakinan dan adab. Penglihatan fisik adalah anugerah, tapi cahaya batin lebih menyembuhkan dari sekedar obat lahir. Hari demi hari, sang kakek terus mengamalkan zikir itu. Setiap malam, ia duduk menghadap kiblat di sudut rumahnya dengan air mata menetes. Perlahan, ia tidak hanya mengharapkan kesembuhan mata, tapi juga pencerahan hati, karena ia yakin sakit mata bukan hanya penyakit jasmani, tetapi isyarat agar mata hati lebih terbuka. Pada hari ke-40, ketika fajar menyingsing, sang kakek merasa seperti ada hembusan angin sejuk yang menerpa wajahnya. Ia terbangun dari sujudnya dalam sholat tahajud dan untuk pertama kalinya melihat bayangan sinar dari jendela rumahnya. Ia menangis bukan karena sakit, tapi karena penglihatan itu datang bersamaan dengan keyakinan bahwa Allah Maha Mampu menyembuhkan apapun. Ia kembali ke rumah sang wali, dan sebelum ia sempat berbicara, sang wali tersenyum dan berkata, "Cahaya itu bukan hanya kembali ke matamu, tapi turun ke hatimu. Jangan lupakan zikirmu, karena obat hakiki adalah ketekunanmu mengingat Allah." Dalam banyak warisan hikmah para wali disebutkan bahwa zikir dan wirid hanya menjadi jalan, tetapi kunci penyembuhannya adalah keyakinan dan istiqamah. Bahkan, Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menuliskan, jika seseorang berzikir kepada Allah dengan sepenuh yakin, maka zikir itu menjadi obat yang menembus tubuh dan ruh. Dari lisan murid-murid sang wali, banyak orang menyusul mengamalkan zikir yang sama, dari yang mengidap rabun, glaukoma, hingga penglihatan kabur akibat usia. Ada yang sembuh perlahan, ada pula yang sembuh dalam waktu cepat. Namun semuanya mendapat satu kesembuhan pasti, ketenangan hati. Karena menurut mereka, ketika cahaya zikir masuk ke hati, maka mata pun akan ikut bercahaya.
Setelah 99 hari istiqomah dengan wirid yang diajarkan sang wali, sang kakek tak hanya mampu melihat jelas kembali, tapi juga mendapati hidupnya jauh lebih tenang. Ia bercerita bahwa sebelum matanya sembuh, hatinya lebih dulu melihat. Ia merasa lebih dekat dengan Allah, lebih khusyuk dalam ibadah, dan mulai meneteskan air mata setiap menyebut nama Rasulullah. Sang wali pun berpesan, "Jangan hentikan zikirmu, sakit bisa kembali, tapi zikir akan membuatmu tetap sehat lahir dan batin." Sekarang, mari kita pelajari wirid lengkap penyembuh mata warisan para wali ini. Pertama, ayat syifa dari Al-Quran Surah Al-Isra ayat 82. Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kedua, zikir Asmaul Husna penyembuh penglihatan. Wahai yang maha cahaya, wahai yang maha melihat, wahai yang maha menyembuhkan. Dibaca 33 kali setiap malam sebelum tidur. Disarankan sambil meletakkan tangan kanan pada kelopak mata. Ketiga, sholawat syifa tibbul qulub. Ya Allah, limpahkan solawat kepada Sayyidina Muhammad, obat hati dan penawarnya, kesehatan tubuh dan penyembuhnya, cahaya mata dan sinarnya, serta kepada keluarga dan sahabatnya. Dibaca 3-7 kali setiap selesai solat. Tata cara amalan ringkas. Solat hajat 2 rakaat boleh setiap malam atau minimal Jumat malam. Bacakan ayat syifa dan zikir mata seperti yang telah disebutkan. Jika memungkinkan, tiupkan ke air dan gunakan untuk membasuh mata dengan hati-hati dan higienis. Lanjutkan zikir harian setiap malam selama minimal 40 hari. Setelah sang kakek sembuh, kisahnya menyebar dari mulut ke mulut. Banyak yang datang ke sang wali bukan hanya karena ingin sembuh dari rabun atau katarak, tapi juga ingin merasakan apa yang disebut sebagai pandangan hati yang jernih. Sang wali selalu berkata dengan tenang, "Mata yang sehat akan menuntunmu melihat dunia, tapi mata hati yang terang akan menuntunmu pulang kepadanya." Sebagian yang datang tidak sembuh dalam artian fisik, namun mereka tetap bersyukur karena setelah mengamalkan zikir dan wirid itu, mereka merasa lebih ringan hidupnya, lebih dekat kepada Allah. Zikir bukan sekedar bacaan, ia adalah gelombang cahaya, cahaya yang menyentuh mata fisik dan menembus hati yang gelap. Dari kisah ini, kita belajar bahwa penyakit bisa menyerang siapa saja, tapi zikir dan keyakinan adalah obat yang tidak pernah kehabisan stok dari apotek langit. Ingatlah, wirid ini bukan pengganti pengobatan medis, tapi pelengkap spiritual yang menguatkan ikhtiar lahir dan batin. Konsultasikan selalu dengan dokter untuk masalah kesehatan Anda. Semoga Allah memberikan kesembuhan dan cahaya bagi mata lahir dan batin kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa bagikan video ini kepada orang-orang terkasih dan jangan lupa subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya. Barakallahu fikum.